Tubuh manusia bukan hanya biologis. Ia seperti mesin kuno, data center, dan teknologi alien yang terus berjalan tanpa pernah mati sejak awal peradaban. Pernahkah kamu berpikir tubuh manusia ini bukan sekadar daging dan tulang? Kita seperti mesin yang diciptakan dengan presisi luar batas logika. Mari mulai dengan jantung. Jantung berdetak lebih dari 100.000 kali per hari, memompa hampir 8.000 liter darah tanpa henti. Dalam 70 tahun hidup manusia, total detak itu bisa mencapai lebih dari 2,5 miliar kali. Tidak ada mesin buatan manusia yang mampu bertahan seperti itu, tanpa pendingin, tanpa servis berkala, tanpa diganti. Lalu, perut kita di dalam lambung mengalir cairan asam dengan kekuatan yang cukup untuk melelehkan zinc dan besi lunak. Namun, daging tubuh kita tidak ikut larut, karena mukosa lambung terus beregenerasi setiap 3-5 hari. Ini bukan hanya pertahanan biologis. Ini seperti sistem auto repair pada robot canggih. Lanjut ke bagian paling menakjubkan. Otak, organ seberat 1,4 kg ini mampu menciptakan realita penuh warna, suara, rasa, bahkan dunia mimpi. Saat bermimpi, kita bisa berlari, menangis, merasa takut, merasakan sakit. Padahal semua itu hanyalah sinyal listrik. Jika otak mampu menciptakan realitas internal, mungkinkah ia juga menyimpan memori dunia lain, dimensi lain? Bahkan ada teori bahwa mimpi adalah sisa memori genetik dari leluhur kita yang tersimpan dalam DNA. Dan kemudian, ada sesuatu yang lebih aneh. Setiap kali kita berkedip, otak mematikan input visual. Artinya, kita mengalami gelap total ribuan kali sehari tanpa sadar. Apakah ini cara tubuh menyembunyikan sesuatu dari kita? Tapi, keanehan tidak berhenti di situ. Kita tidak sendirian di dalam tubuh ini. Ada lebih dari 100 triliun mikroorganisme hidup di dalam kita, jumlah mereka 10 kali lebih banyak dari sel tubuh kita sendiri. Mereka memengaruhi mood, pencernaan, bahkan keputusan kita. Kita bukan individu, melainkan sebuah ekosistem berjalan. Lalu ada kekuatan pikiran. Efek placebo membuktikan bahwa keyakinan bisa memicu perubahan fisiologis yang nyata. Seolah pikiran adalah programmer yang bisa menulis ulang kode biologis tubuhnya sendiri. Dan yang paling fundamental, kematian terprogram. Setiap detik, jutaan sel dalam tubuh kita melakukan bunuh diri secara terencana. Bukan karena rusak, tapi karena ada perintah dari dalam. Sebuah sistem pengorbanan diri yang sempurna. Tubuh kita seolah bukan hanya biologis. Ia bekerja seperti teknologi yang tidak kita mengerti. Seolah dibuat oleh sesuatu yang jauh lebih cerdas. Dan itu baru awalnya. Jika tubuh adalah mesin, maka siapa insinyurnya? Jika tubuh adalah data, siapa desainernya? Teknologi alien dalam tubuh manusia. Bagian ini akan membuatmu sulit bernapas sejenak. Karena semakin kita memahami tubuh manusia, semakin kita sadar bahwa ia menyimpan sesuatu yang gelap dan sangat canggih. DNA, hard drive, berusia jutaan tahun. Setiap manusia membawa 3 miliar kode genetika. Bila ditulis dalam buku, panjangnya bisa mencapai lebih dari 300.000 halaman. Dan yang mengejutkan, 98% dari DNA kita disebut junk DNA. Tidak diketahui fungsinya. Mungkin itu bukan sampah. Mungkin itu adalah data yang belum bisa kita baca. Seperti sandi kuno. Seperti enkripsi dari pencipta yang hilang. Sistem saraf. Seperti kabel fiber optik. Kecepatan transmisi sinyal dalam neuron mencapai 120 meter per detik. Mendekati kecepatan mobil balap F1. Dalam tubuh kita terdapat lebih dari 86 miliar neuron. Lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi yang terlihat oleh mata telanjang. Apakah ini hanya kebetulan? Atau tubuh manusia sebenarnya adalah receiver, antena yang menangkap sesuatu? Tubuh mampu memperbaiki diri sendiri. Luka tertutup tulang
menyambung kembali. Sel rusak diganti sel baru. Tidak ada mesin bumi yang bisa memperbaiki dirinya sendiri, kecuali yang diberi kemampuan oleh tangan pembuatnya. Dan ada lagi, di setiap sel kita, hidup organisme lain, mitokondria. Mereka pembangkit tenaga listrik. Namun, mereka punya DNA sendiri, DNA yang terpisah dari kita. Diwariskan hanya dari ibu. Seolah kita adalah inang bagi entitas kuno yang membuat perjanjian miliaran tahun lalu. Jauh di pusat otak, tersembunyi kelenjar pineal. Para mistik menyebutnya mata ketiga. Mungkinkah itu sebuah antena biologis yang dirancang untuk menerima frekuensi lain? Portal yang tertidur menunggu diaktifkan. Bahkan, anomali ini turun hingga ke level subatomik. Para fisikawan menemukan fenomena kuantum aturan paling aneh di alam semesta bekerja di dalam tubuh kita. Ini bukan biologi biasa. Ini adalah fisika kuantum yang hidup. Lebih jauh lagi, ada efek pengamat. Tindakan mengamati sesuatu secara harfiah mengubahnya di level partikel. Apakah kesadaran kita adalah alat pamungkas dari teknologi ini? Sebuah sistem operasi yang dirancang untuk berinteraksi dengan matriks realitas itu sendiri. Dan kini, bagian paling kontroversial. Manusia hanya menggunakan 10% kapasitas otaknya. Jika suatu hari kita mengakses 100% kemampuan itu, apa yang terjadi? Beberapa ilmuwan memperkirakan kita mungkin bisa melihat gelombang waktu, bukan hanya ruang, membaca ingatan, genetik leluhur, menciptakan realitas dengan pikiran, bahkan membuka portal kesadaran. Itu bukan fiksi, itu potensi biologis yang belum terpakai. Jika tubuh adalah mesin dan DNA adalah penyimpanan data, maka evolusi adalah software update. Pertanyaannya, update menuju apa? Kita dilahirkan dengan insting yang bukan milik kita. Tak seorang pun belajar menangis, bernapas, menggenggam. Semua sudah terprogram sejak lahir. Siapa yang memberi skrip itu ke dalam tubuh kita? Otak dapat menciptakan realita baru ketika dunia runtuh. Contoh, amputasi, seseorang kehilangan tangan, tetapi otaknya masih merasa tangan itu ada. Itu disebut phantom limb. Artinya, tubuh fisik hilang, tapi memori tubuh tetap eksis di dunia lain. Membuktikan satu hal, bagian dari diri kita tidak sepenuhnya berada di tubuh ini. Manusia bisa mendengar suara pikirannya sendiri. Tidak ada spesies lain yang bisa berbicara di dalam kepalanya. Kita memiliki narator internal, seperti program pengawas. Siapa yang menaruh narator itu? Dan terakhir, yang paling mengguncang, kita mungkin hanya menggunakan tubuh ini sebagai kendaraan sementara. DNA adalah arsip perjalanan makhluk sebelum kita. Dan evolusi mungkin sedang menuju bentuk manusia yang lebih besar dari konsep tubuh fisik. Jika teknologi tubuh terus berkembang sendiri seperti ini, mungkin suatu hari kita tidak lagi berbentuk fisik. Mungkin kita menjadi cahaya, frekuensi, kesadaran, dan semua itu telah tertulis dalam tubuh kita sejak awal.